Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Hilang dalam Dekapan Gunung Gede. Cerita ini ditulis oleh Alina Barwati, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Hilang dalam Dekapan Gunung Gede. Gunung Gede, gunung dengan sejuta keindahan dan gunung dengan sejuta misteri. Impian untuk berpijak di atas puncak Gunung Gede menjadi salah satu impian besar dalam hidupku. Meski banyak hal pelik yang kerap kali terdengar dari gagahnya Gunung Gede, namun hal tersebut tidak membuat nyaliku sulut begitu saja. Namaku Randy, pemuda nan gagah berani tutur ibuku. Saat ini usiaku tepat 23 tahun. Menamatkan pendidikan di jenjang SMA tepat 5 tahun silam, dan saat ini memilih untuk fokus mengejar karir yang begitu monoton saja. Hidup sebagai pemuda tak menjadikanku menjadi sosok yang hanya bisa berdiam diri di rumah. Aku lebih suka berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Menurut penuturan banyak orang, aku dikenal sebagai sosok yang ekstrovert. Aku memiliki beberapa teman dekat, teman yang kutemui di bangku SMA dan menjadi karib hingga saat ini. Fajri, Leon, Rizka, dan Dara. Keempat teman lamaku yang menjadi karib dekat hingga saat ini. Pertemanan kami layaknya kepompong, hanya berputar-putar di lingkungan yang sama, tidak terbang mencari kawan lainnya layaknya kupu-kupu. Maka tidak heran jika kelompok kami hanya mentok di angka 5 orang saja. Kebetulan kami berlima tinggal di kota yang sama, yaitu kota yang dikenal dengan sebutan Paris Van Java. Sehingga di akhir pekan kami selalu memiliki agenda untuk berkumpul bersama di tempat kos yang menjadi base camp kami, yaitu kos milikku. Aku memilih untuk kos dibandingkan tinggal di rumah sebab jarak rumahku dengan tempat kerjaku cukup jauh. Aku pulang ke rumah jika memang benar-benar diperlukan. Minggu 9 Oktober 2019, siang itu aku mengajak semua teman-temanku untuk berkumpul di kos milikku. Hari ini adalah akhir pekan, jadwal kami semua berkumpul. Satu persatu dari mereka datang menghampiriku di kos. Dari mulai Leon, Fajri, dan paling akhir adalah 2 serikandi kelompok kami, yaitu Rizka dan juga Dara. Beruntung di antara kami berlima tidak ada yang terlibat cinta lokasi, sebab jika ada cinta di antara persahabatan kami tentu akan ada rasa hambar di dalamnya. Meskipun sahabat juga bisa sekali berujung cinta. Pembahasan kami siang ini cukup seru. Bukan lagi membahas guru SMA dulu yang terus menjadi bahan julitan kami, melainkan kali ini pembahasan kami nampak beda, yaitu tentang rencana pendakian yang paling aku impikan. Pendakian ke Gunung Gede, salah satu gunung indah yang ada di Jawa Barat. Meskipun sedikit angker, namun tidak seangker Gunung Salak. Kita jadikan ke Gunung Gede? Jadi dong, kapan lagi kita bisa naik ramai-ramai ke sana? Ungkap Fahmi. Tapi 2 serikandi belum pernah naik gunung loh, kalau capek gimana? 2 perempuan di kelompok kami ini dikenal dengan 2 serikandi nan manja sekali. Keduanya sangat suka bercanda dan tidak pernah sedikit pun berucap serius. Hal manja pun tidak pernah lepas dari keduanya. Terkadang apa yang keduanya ucapkan kerap kali menggelitik kami para kaum Adam. Meskipun demikian, kami tidak pernah bertengkar selama kami bersahabat sejak SMA hingga saat ini. Tenang aja, kalian kan bisa digendong sama Leon. Mau dong. Aku pun memilih untuk tidak lagi menggubris ucapan keduanya. Aku memilih untuk melanjutkan pembahasan kami mengenai pendakian Gunung Gede yang benar-benar kami nantikan. Jadi kapan nih, ikut semua kan? Ikut dong, pasti. Kamu gimana, Yon? Diam aja dari tadi. Leon pun kemudian menjawab ucapanku. Ia lantas menceritakan bahwa dirinya akan berulang tahun 2 hari lagi jika kami berencana mendaki ke Gunung Gede. Leon ingin naik besok lusa supaya dia bisa merayakan ulang tahunnya tersebut di Surya Kencana Gunung Gede. Dia yakin itu akan menjadi pesta ulang tahun yang tidak mungkin bisa dilupakan olehnya sepanjang hidup.
Naik untuk berpesta, aku kok sedikit ragu ya. Kenapa ragu, Ren? Sebenarnya aku ingin mendaki dengan tujuan ingin memuaskan diri dengan sampai di puncak Gunung Gede. Aku tidak ingin ada maksud lain di dalamnya, terlebih lagi berkaitan dengan hal-hal yang tidak wajar. Berpesta di tempat yang tidak semestinya, bukankah akan menimbulkan malapetaka? Aku pun mencoba menjelaskan kepada Leon alasanku tidak setuju dengan rencana Leon. Aku kemudian menjelaskan hakikat pendakian kepada Leon, di mana seorang pendaki tidak seharusnya melakukan hal-hal tidak wajar yang bisa mengganggu kenyamanan penghuni gunung nantinya. Aku juga menjelaskan kepada Leon dan teman-teman yang lain bahwa berpesta di atas tanah yang tidak biasa dipijaki akan menjadi satu hal yang keliru. Jangankan berpesta, berucap kotor saja sudah tidak boleh. Bahkan perempuan yang sedang haid saja tidak dianjurkan untuk naik ke gunung, apalagi naik ke gunung dengan tujuan untuk berpesta. Tentu itu bukan hal yang lumrah. Tapi ini pendakian pertama aku, Ren. Aku ingin pendakian kali ini benar-benar berkesan. Benar apa yang diucapin Leon, Ren. Wajar aja Leon ingin berpesta di atas sana, karena baru kali ini dia merencanakan untuk naik ke atas gunung. Gak ada salahnya juga kalau Leon mau berpesta di sana, Ren. Yang terpenting dia tidak bersikap buruk dan tidak mengumpat saat di Gunung Gede. Aku setuju dengan Dara. Kali ini pendapatku bukanlah pendapat mayoritas, melainkan sudah menjadi pendapat minoritas. Ketiga temanku yang lain mendukung keinginan Leon untuk melakukan pesta di atas sana. Apa boleh buat, aku sudah kalah telak. Dalam hal ini keempat temanku belum pernah satu kali pun melakukan pendakian. Hanya aku saja yang pernah mendaki. Sehingga hanya aku yang cukup paham dengan beberapa aturan tak tertulis yang ada di gunung. Aku tidak ingin terlihat paling tahu di antara mereka, namun aku juga tidak bisa membiarkan mereka melakukan kesalahan yang mereka sendiri tidak sadari. Ingin rasanya aku membatalkan rencana pendakian ini, namun aku juga tidak bisa membiarkan keempat temanku naik tanpa adanya pendampingan dari orang yang berpengalaman. Alhasil mau tidak mau aku pun mengikuti keinginan semua teman-temanku untuk naik ke Gunung Gede meskipun sedikit ragu. Ya udah, aku ikut bersama kalian, tapi kalau terjadi hal buruk jangan salahkan aku ya. Jangan pikir yang serem-serem atuh, Ren. Bayangin yang seneng-seneng aja. Iya. Kami berlima pun mulai melanjutkan perbincangan kami, menyudahi obrolan tentang pendakian ke Gunung Gede dan memilih untuk saling melempar candaan agar suasana tongkrongan kami menjadi lebih hidup dan lebih asyik. Berbincang dengan teman-teman lama yang tentunya satu frekuensi memang sangat mengasyikkan. Terlebih lagi tidak ada rasa canggung ataupun jaim di antara kami berlima, sehingga obrolan kami pun terasa lebih hidup. Tidak perlu sungkan saat melempar banyolan dan tidak perlu sungkan ketika ingin meledek satu sama lain. Semuanya mengalir bagaikan air sungai yang sangat menghangatkan. 2 hari lagi aku dan teman-teman akan melakukan pendakian ke Gunung Gede. Selain untuk menikmati puncak gede, kami pun akan menyempatkan berpesta di Surya Kencana untuk merayakan ulang tahun Leon. Itu artinya aku harus menyempatkan diri untuk pulang ke rumah. Setidaknya besok pagi aku harus pulang. Aku harus pamit lebih dulu kepada orang tuaku agar nantinya dalam pendakian kami tak ada satupun persoalan yang cukup berarti. Besok aku pulang ke rumah, teman-teman. Yakin pulang? Biasanya pulang kalau ada hajatan doang. Kan mau naik 2 hari lagi, masa gak pamit? Duh, yang anak baik. Takut hilang di Gede, jadi mending pamit dulu deh. Kalau hilang nanti kan bisa pasang brosur dicari orang hilang. Lagian mana ada orang yang mau nyulik Randy di Gede, mukanya aja serem gini. Kalian ya emang gak ada serius-seriusnya. Mereka memang paling tahu tentangku, tentang aku yang enggan pulang ke rumah jika tidak ada urusan penting. Sehingga tidak heran jika aku berkata akan pulang, mereka akan melempar candaan yang tiada habisnya. Keempat temanku tidak ada satupun yang indekos, sebab jarak mereka dengan pekerjaan masing-masing tidak begitu jauh, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah untuk mencari tempat singgah lain. Selain itu jauh lebih irit, bukan? Namun tidak ada salahnya juga memilih untuk tinggal di kosan. Bukankah pergerakan jauh lebih bebas jika singgah di kosan? Hari pun beranjak petang karena kami sudah berbincang cukup lama dari siang. Satu persatu teman-temanku pun pamit pulang. Dari mulai Leon, Fajri, Rizka, dan terakhir Dara. Mereka juga perlu menyiapkan semua perlengkapan untuk pendakian nantinya. Sebelum mereka semua pulang, aku lebih dulu membagi-bagikan tugas kepada mereka mengenai logistik, perlengkapan naik hingga perlengkapan camping nantinya.
Karena mereka belum memiliki pengalaman pendakian, aku pun akhirnya mendetailkan semua keperluan penting yang perlu dibawa oleh mereka. Beruntung mereka semua benar-benar excited dengan pendakian ini, sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang mengeluh perihal keperluan yang wajib dibawa nantinya dan tugas yang aku berikan kepada masing-masing di antara mereka. Setelah mereka semua pulang, aku pun kembali sendirian. Aku bergegas untuk menelpon ibu untuk memberitahukan bahwa aku akan pulang ke rumah besok. Namun aku tidak langsung memberitahukannya perihal rencanaku dan teman-teman untuk mendaki, sebab aku ingin berpamitan secara langsung kepada mereka. Tak lama setelah aku memberi kabar ke ibu, aku kemudian menghubungi salah seorang teman pendaki yang kebetulan meminjam perlengkapan pendakianku beberapa pekan lalu. Tidak mungkin aku naik tanpa adanya perlengkapan, sehingga aku pun menghubunginya untuk mengambil barang esok hari sembari aku pulang ke rumahku. Beruntung temanku memiliki waktu longgar esok hari, sehingga semua rencanaku bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku inginkan. Sembari menunggu tengah malam, aku memilih untuk merenung seorang diri di depan kosan. Aku teringat dengan keinginan Leon yang ingin berpesta saat naik nanti. Aku masih khawatir hal buruk akan menghampiri aku dan teman-teman saat pendakian nanti hanya karena niat awal kami yang keliru. Apa semuanya akan baik-baik aja ya? Saat aku sedang merenung, tiba-tiba saja berhembus angin yang membuatku merinding. Entah hembusan angin dari mana yang datang secara tiba-tiba. Tak lama setelah hembusan angin itu datang, tercium aroma melati di sekitar tempatku merenung malam ini. Kau bau melati ya? Bukankah di kos ini nggak ada tanaman melati? Karena merasa janggal, aku pun memilih untuk masuk ke dalam kamar. Aku merasa merinding dengan hal janggal yang datang secara tiba-tiba. Dari mulai angin yang tiba-tiba saja berhembus sampai aroma melati yang aku sendiri pun tidak tahu dari mana asalnya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku pun memutuskan untuk tidur daripada berpikiran buruk akan hal janggal yang baru saja terjadi. Aku harus cepat-cepat tidur supaya pikiranku tidak kacau. Baru beberapa saat aku terlelap, mimpi buruk sudah mampir di tengah-tengah tidurku. Aku memimpikan Leon. Tidak biasanya Leon datang ke dalam mimpiku. Di dalam mimpi tersebut aku melihat wajah Leon benar-benar pucat, nampak begitu muram dan tidak ada segaris pun senyum dari bibirnya. Sosok Leon di dalam mimpiku tidak seperti Leon yang aku kenal. Aku pun mencoba mendekat ke arahnya. Kamu baik-baik aja kan? Leon tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya tertunduk terdiam dengan tubuh yang begitu lemas. Tidak ada orang lain selain aku dan Leon di dalam mimpi tersebut. Tiba-tiba saja muncul bisikan yang entah datang dari mana. Hilang. Bisikan itu terdengar tak hanya sekali, namun berkali-kali hingga aku benar-benar merasa terganggu dengan bisikan itu. Aku pun tak lagi berkonsentrasi memandangi Leon akibat bisikan aneh itu. Hingga perlahan-lahan aku melihat Leon berbalik arah dan pergi dariku dengan langkah yang benar-benar berat. Aku mencoba menahan Leon pergi, namun ia tidak menggubrisku sama sekali. Leon, kamu mau kemana? Aku berusaha mengejar Leon, namun tiba-tiba saja aku terhalang oleh kabut putih yang entah datangnya dari mana. Aku pun kehilangan jejak Leon. Aku coba berteriak memanggil nama Leon, namun tidak kunjung mendapatkan respon. Hingga akhirnya aku pun terbangun dari mimpiku dengan keringat mengucur melalui pelipis wajahku. Aku pun bergegas untuk menghubungi Leon, khawatir hal buruk terjadi padanya. Tepat di jam 1 pagi aku pun menelponnya. Leon, are you okay? Apa sih Ren? Lintur? Setelah mendengar jawaban Leon, aku pun bisa memastikan bahwa apa yang baru saja terjadi benar-benar hanya bunga tidur semata. Tanpa menjawab pertanyaan Leon, aku bergegas untuk mematikan sambungan telepon tersebut. Aku pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Mimpi yang baru saja aku alami benar-benar terasa nyata. Apa ini merupakan sebuah pertanda buruk, atau memang mimpi yang aku alami hanya bunga tidur semata? Aku terus mencoba untuk berpikir positif dengan semua yang terjadi. Mudah-mudahan gak terjadi hal buruk pada Leon. Aku kembali ke kamarku mencoba untuk menarik nafas panjang untuk menenangkan pikiranku. Lantas aku pun berusaha untuk tidur kembali. Keesokan harinya aku bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Namun sebelum itu aku mampir ke kosan Aji, teman yang meminjam perlengkapan pendakianku. Aku mengambil beberapa barang di sana dan setelahnya langsung pamit untuk pulang ke rumah orang tuaku yang jaraknya cukup jauh dari kosanku. Setibanya di rumah, aku kemudian berbincang dengan ibu dan bapak perihal rencanaku dan teman-teman untuk melakukan pendakian.
Mereka tak keberatan dengan niatku, hanya saja mereka berpesan agar aku bisa lekas pulang dan jangan berlama-lama di Gunung Gede. Tak bisa dipungkiri keduanya memang cukup khawatir tiap kali aku merencanakan untuk mendaki. Namun rasa percaya mereka terhadapku mampu mengalahkan kekhawatiran keduanya. Tak hanya itu, aku juga sempat bercerita pada ibu perihal mimpi anehku semalam. Ibu hanya membalasnya dengan senyum sembari membisikkan kalimat yang benar-benar membuatku tenang setelahnya. Mimpi itu kan hanya bunga tidur. Kamu bermimpi tentang Nak Leon. Mungkin karena akhir-akhir ini ada anak Leon di dalam pikiran kamu. Jangan berpikiran buruk. Tapi Leon akan baik-baik aja kan, Bu? Tentu. Bukankah kalian sudah berteman lama? Kalian tentu akan saling menjaga saat mendaki nanti. Jadi jangan terlalu risau. Ibu percaya padamu, Ren. Sontak apa yang diucapkan oleh ibu benar-benar membuatku merasa tenang. Kini aku tidak lagi memikirkan mimpi buruk yang sedari tadi terus mengganggu pikiranku tersebut. Aku kemudian memilih untuk menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa saat pendakian nantinya. Meskipun waktu pendakian masih 2 hari lagi, aku mempersiapkannya sedari sekarang agar tidak ada satu barang pun yang tertinggal. Terlebih lagi mendaki Gunung Gede menjadi salah satu keinginanku yang terus tertunda. Hari pun berlalu begitu cepat. Hari pendakian pun tiba. Kami semua berencana untuk berkumpul di rumah Leon. Pukul 7 menjadi waktu di mana kami semua harus sudah sampai di sana, agar perjalanan kami nantinya tidak terhambat dan tidak banyak waktu yang terbuang begitu saja. Kami berencana untuk pergi ke base camp pendakian gede dengan menggunakan mobil Leon. Di antara kami berlima, Leonlah anak yang paling tajir. Keluarganya cukup berduit karena ayah Leon bekerja sebagai pelaut di salah satu kapal besar. Aku sendiri pun tidak begitu tahu perihal itu. Yang aku tahu Leon kaya, itu saja. Aku berangkat dari rumah tepat di jam 6 pagi. Aku lebih dulu berpamitan ke ibu dan bapak sebelum berangkat. Aku berangkat menggunakan Vespa pemberian bapakku beberapa tahun silam. Vespa klasik yang menjadikan hidupku terasa lebih unik. Vespa yang sudah menjadi teman perjalananku sedari lama hingga saat ini. Aku sampai paling awal di rumah Leon. Saat teman yang lain belum sampai, Leon menanyakan perihal teleponku yang terkesan mendadak dan membuatnya kebingungan 2 hari lalu. 2 hari lalu kamu nelpon malam-malam, ada apa? Lantur ya? Bukan apa-apa kok. Yakin, cerita aja, pasti ada sesuatu. Aku kemudian menceritakan perihal mimpi burukku malam itu tentang Leon yang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Tiba-tiba terdengar bisikan aneh dan Leon menghilang dalam bayangan kabut, hingga hal tersebut membuatku benar-benar terpukul. Setelah aku menceritakan semuanya pada Leon, ia hanya bisa tertawa. Entah apa yang ada dalam pikiran Leon. Ia seakan-akan tidak menganggap serius mimpiku itu. Hanya bunga tidur, Ren. Jangan anggap serius sampai-sampai telepon tengah malam. Kaget aja, soalnya aku gak pernah sekalipun mimpi tentang kamu. Santai. Perbincangan perihal mimpi aneh itu pun selesai. Leon tidak begitu memusingkan maksud dari mimpiku itu. Aku pun berusaha untuk tidak lagi memikirkan mimpi aneh tersebut. Bunga tidur tetaplah bunga tidur. Satu persatu temanku pun tiba. Dimulai dengan Fajri dan diakhiri dengan 2 Serikandi yang selalu datang paling akhir. Keril yang kami bawa pun langsung kami kemas dan kami masukkan ke dalam bagasi mobil Leon. Beruntung mobil Leon besar sehingga semua barang-barang kami yang seabrek bisa masuk semua. Sebelum kami berangkat, kami lebih dulu berpamitan dengan kedua orang tua Leon yang saat itu sedang duduk santai di depan teras. Kebetulan ayah Leon sedang ada di rumah dan sedang tidak pergi melaut, sehingga kami pun bisa menyapanya lebih dulu. Satu persatu dari kami bersalaman dengan orang tua Leon. Setelahnya kami pun masuk ke dalam mobil dan perjalanan menuju base camp Gunung Gede pun dimulai. Perasaan kami benar-benar senang. Akhirnya pendakian yang benar-benar kami nantikan akhirnya bisa terlaksana hari ini. Kami sangat menikmati perjalanan ini. Pohon-pohon berjejer rapi di tepi jalan, banyak pula kendaraan yang berlalu lalang. Kami saling berbincang dan saling melempar candaan satu sama lain. Saat kami melewati sebuah jalan yang diapit oleh hutan lebar di kanan kirinya, tiba-tiba saja mendung tiba. Padahal sebelumnya hari benar-benar cerah. Lah, kok mendadak mendung? Sepertinya mau turun hujan. Kalau benar-benar hujan, kita mau langsung naik atau tunggu hujan reda? Yang pasti kita tidak mungkin naik dengan kondisi hujan sih, Ciri. Pasti akan sangat menyulitkan.
Semoga aja hanya mendung. Semoga aja ya. Padahal sebelum kami berangkat, kami sudah lebih dulu melihat perkiraan cuaca hari ini. Dan berdasarkan informasi hari ini tidak akan ada hujan turun. Bahkan mendung pun tidak. Namun sepertinya perkiraan itu hanya sebatas angka belaka. Saat Leon sedang menyetir mobil, tiba-tiba saja ia mengerem mendadak. Sontak hal tersebut membuat kami semua kaget. Kenapa? Aku sepertinya nabrak sesuatu deh. Ayo cek. Aku dan Leon yang berada di kursi depan pun bergegas turun mengecek apa yang ditabrak oleh Leon. Setelah kami mengeceknya, kami melihat ada bercak darah di ban mobil Leon. Ada darah? Setelah kami melihat dengan teliti, ternyata ada kucing hitam yang terlindas di ban mobil Leon. Darahnya cukup banyak dan kucing hitam itu seperti sudah tidak lagi bernyawa. Leon baru saja menabrak kucing hitam itu hingga tewas. Nabrak apa, Ren? Kucing hitam? Bukannya memindahkan kucing itu dan menguburkannya, Leon malah memilih untuk beranjak dan kembali masuk ke dalam mobil. Sontak hal tersebut membuatku benar-benar bingung. Apa ia tidak tahu etika yang seharusnya dilakukan jika seseorang menabrak kucing? Terlebih lagi ini kucing hitam. Aku pun menghampiri Leon. Kau malah masuk. Kita harus kubur dulu kucing hitam itu. Udahlah, lagian kucingnya juga udah mati. Kita harus segera sampai, jangan sampai hujan turun lebih dulu. Tapi kucing itu gimana? Seharusnya kita menguburkannya. Dikubur atau tidak dikubur, kucing itu tetap mati, Ren. Tapi kalau tidak diperlakukan secara layak, kita semua bisa celaka. Kamu masih aja percaya sama Tahayul? Aku benar-benar kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Leon. Ia benar-benar tidak mengindahkan apa yang aku ucapkan. Ia seolah-olah tidak percaya dengan apa yang aku bicarakan. Selain itu, teman-teman yang lain pun hanya terdiam, bukan malah memberikan peringatan kepada Leon agar ia bisa paham dan bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Mau lanjut gak? Karena tidak ingin memperpanjang masalah dan memperdebatkan hal yang aku sendiri sudah tahu hasilnya, aku akhirnya memilih untuk masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Sementara kucing hitam itu benar-benar tidak terurus, padahal ia mati dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Rasanya hatiku benar-benar teriris saat aku tidak mampu berbuat banyak untuk kucing hitam itu. Aku pun terdiam di sepanjang jalan. Kucing hitam, banyak sekali hal buruk yang akan terjadi jika kita sebagai manusia abai terhadapnya. Namun nyatanya aku dan teman-teman yang lain justru abai membiarkan kucing hitam itu tewas. Bahkan kami tidak sempat untuk menguburkannya. Melihat aku yang sedari tadi diam, Leon pun berusaha untuk mengajakku berbincang, setidaknya untuk mengembalikan situasi menjadi seperti semula. Udahlah Ren, jangan terlalu dianggap serius, oke? Aku minta maaf karena aku abai. Tapi apa yang aku lakukan itu benar-benar demi kita semua kok, supaya kita bisa segera sampai di tempat tujuan kita. Bukan malah mengurusi hal-hal yang tidak perlu. Iya. Aku pun terus melanjutkan perjalanan menuju base camp gede. Tidak butuh waktu lama, tepat di jam 11 siang kami pun sampai. Leon bergegas untuk memarkirkan kendaraannya di dekat warung yang tidak jauh dari base camp. Kita makan siang dulu sembari istirahat aja, lapar. Kami tidak langsung menurunkan barang-barang kami yang ada di mobil Leon, melainkan kami lebih memilih untuk singgah dulu ke warung. Lapar benar-benar sudah tidak mampu kami tahankan lagi. Sembari memesan makanan, bapak pemilik warung pun mengajak kami berbincang seraya mencairkan suasana yang kala itu sedang panas-panasnya. Aku dan teman-teman pun sempat keheranan sebab saat kami di jalan tadi cuaca benar-benar mendung seperti akan turun hujan besar. Namun anehnya ketika kami sampai di base camp, cuaca benar-benar terik, bahkan tidak ada langit mendung sedikit pun. Panas banget ya, Mang? Iya, dari tadi panas terik. Padahal saat kami di jalan langitnya benar-benar mendung, Mang. Namun anehnya saat kami sampai di base camp justru langit berubah sangat terik. Masa gitu, Iya, Mang, bener kok. Jangan-jangan apa, Mang? Kalian hati-hati saja nanti kalau mau mendaki. Aman kan, Mang? Aman. Rasanya ada yang janggal dengan sikap yang ditunjukkan oleh bapak pemilik warung. Terlebih lagi setelah kami menceritakan perihal cuaca yang tidak sama. Bukankah itu hal yang biasa? Apa memang ada sesuatu di balik itu semua?
Setelah kami menghabiskan makanan yang telah dihidangkan, kami pun bergegas untuk kembali ke mobil mengambil barang-barang yang akan kami bawa naik dan Leon memarkirkan mobilnya di tempat yang seharusnya. Kami pun kemudian bergegas menuju base camp untuk mendaftarkan diri kami di pos pendaftaran. Tidak butuh waktu lama, kami pun memulai pendakian tepat di jam 2 siang. Cuaca saat itu benar-benar terik, tidak ada sedikit pun tanda-tanda hujan akan turun. Kami pun merasa lega dengan cuaca yang cukup bersahabat kali ini. Beruntung langit kali ini benar-benar cerah, jadi kita semua akan aman saat pendakian. Aku udah tidak sabar untuk sampai di Surya Kencana deh. Kita akan berpesta. Tapi aku lupa nggak bawa kado buat Leon. Sama aku juga, bener-bener lupa. Udah santai aja kayak bocah aja kado-kadoan. Yang terpenting kita semua have fun. Perjalanan kami benar-benar membuat kami have fun di sepanjang jalan. Ada beberapa pendaki lain yang juga turut serta dalam pendakian ini. Kami saling tegur sama layaknya teman lama. Meskipun tak saling mengenal, nyatanya antar pendaki selalu memiliki hubungan erat yang tidak bisa dideskripsikan secara sederhana. Tujuan pertama kami adalah pos pertama. Kami harus menempuh perjalanan menuju pos 1, kurang lebih 1-2 jam perjalanan. Kami memilih untuk berjalan tidak terburu-buru dan tidak terlalu pelan karena pendakian ini merupakan pendakian pertama bagi keempat temanku. Di sepanjang perjalanan kami cukup banyak berhenti. Ada gak sih eskalator biar kita bisa langsung sampai di atas? Ucapanmu sama persis seperti apa yang aku ucapkan ketika pertama kali mendaki. Makanya itu Ren, kalau ada eskalator kan cepet tuh, jadi aku gak perlu berjalan hingga kelelahan sampai seperti sekarang. Gak menantang kalau gitu. Tidak dipungkiri, kedua teman perempuanku, Dara dan Rizka, memang terlihat kelelahan. Wajar saja keduanya sangat jarang berolahraga. Dan kali ini mereka harus berjalan di sepanjang jalan menuju Puncak Gede. Wajar jika keduanya terus saja mengeluh tanpa henti. Kedua temanku itu dikenal cukup cengeng, namun keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama keras kepala. Susah dikasih tahu padahal keduanya juga sama-sama penakut. Meski demikian, aku acungi jempol semangatnya mendaki. Meskipun keduanya terus mengeluh, namun keduanya tetap mau untuk berjalan lagi dan lagi. Sementara itu, Fajri, teman sebangkuku saat SMA, dia juga sebetulnya anak yang penakut sama seperti Dara dan juga Rizka. Namun dia tidak pernah menunjukkan rasa takutnya di hadapan cewek-cewek. Gengsi tuturnya. Meskipun Fajri sangat gemar berolahraga, dia belum pernah satu kali pun melakukan pendakian. Dia lebih suka pantai, namun kali ini dia benar-benar merasa tertantang untuk mendaki. Terlebih lagi mendaki bareng seperti yang kami lakukan saat ini. Leon si paling tajir di antara kami berlima, dia cukup royal, dia tidak pernah perhitungan dengan teman-temannya. Dia bahkan sangat sering menraktir kami, terlebih lagi saat ayahnya pulang dari melaut. Namun karakternya cukup berani untuk melakukan hal-hal yang di luar nalar, lebih ke arah sompral anaknya. Perjalanan menuju pos 1 masih sangat ringan. Jalur yang kami lalui masih sangat landai. Banyak perkebunan yang kami lintasi sehingga kami pun mendaki sembari cuci mata. Tak jarang kami bertemu dengan beberapa warga sekitar yang baru selesai berkebun. Kami tak lupa untuk menyapa mereka satu persatu sebagai tanda hormat kami kepada penduduk lokal. Kami berencana untuk ngecamp saat di Surya Kencana. Selain untuk menikmati keindahan malam di Surya Kencana, kami pun sekaligus berencana untuk merayakan ulang tahun Leon di sana dengan membuat api unggun dan bakar-bakaran sederhana. Kami sudah membawa jagung dan beberapa daging yang akan menyempurnakan malam kami di Surya Kencana. Jalur pendakian yang kami pilih adalah jalur pendakian Via Putri. Meskipun jalur pendakian Via Putri sedikit lebih terjal dan tak banyak tanah landai, namun jalur ini merupakan jalur yang dinilai paling pendek dibandingkan dengan 2 jalur lainnya, sehingga kami bisa lekas sampai di Surya Kencana nantinya. Akan tetapi jalur yang akan kami tempuh sangat minim sumber air. Oleh karena itu kami sudah mempersiapkan banyak cadangan air yang bisa mengobati dahaga kami nantinya. Kami bisa menjumpai sumber air di jalur pendakian menuju pos 1, namun setelahnya tidak ada lagi. Barulah setelah kami sampai di Surya Kencana nantinya akan ada sumber mata air lagi yang bisa kami manfaatkan. Masih berapa lama lagi sih kita sampai di pos 1, Ren? Masih ada 1 jam lagi, lagian kita kan baru jalan setengah jam lalu. Duh, masih jauh banget. Gimana mau cepet sampai kalau baru setengah jam perjalanan aja kita udah berhenti sampai 3 kali.
Maklumlah Ren, kita kan pemula, beda dengan kamu. Berbanyak gerak sedikit ucapan, nanti kalian gak akan mudah lelah. Iya, akan kita coba. Sementara itu Fajri dan Leon nampak menikmati pemandangan-pemandangan yang disuguhkan di sepanjang jalur menuju pos 1. Saat kami mulai memasuki area vegetasi, aku merasa ada sepasang mata yang terus memandangi ke arah kami. Sontak aku pun langsung mencoba untuk mencari tahu. Setelah melihat-lihat ke arah kanan dan juga kiri, tidak ada satupun orang, bahkan hewan pun tidak ada. Rasanya benar-benar aneh, padahal jelas-jelas aku merasakan kehadiran sepasang mata yang terus memandangi ke arah kami. Fajri yang melihatku dari tadi bersikap aneh pun langsung menegurku. Sontak hal tersebut membuatku tiba-tiba kaget. Kenapa sih Ren? Kenapa? Kamu yang kenapa? Kok dari tadi celingak-celinguk gak jelas? Jadi aku merasa ada yang aneh. Apa yang aneh? Seperti ada yang terus mengawasi kita. Perasaanmu aja kali Ren. Masa sih? Jelas-jelas aku ngerasa kalau dari tadi kita ada yang ngawasin. Fajri pun langsung mengamati sekeliling sama seperti yang aku lakukan, namun ia tak merasa ada yang janggal sedikit pun. Fajri kemudian memastikan kepadaku bahwa apa yang terjadi hanya perasaanku saja. Mungkin benar apa yang diucapkan oleh Fajri, sebab rasanya tidak mungkin jika ada orang lain yang terus memandangi ke arah kami sementara kami tidak berbuat hal aneh sejauh ini. Aku pun memilih untuk tidak lagi menghiraukan perasaanku itu. Aku kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan bersama teman-teman yang lain. Beruntung hanya Fajri yang sadar akan sikap anehku, sementara teman yang lainnya tidak menyadari itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam, kami pun akhirnya sampai di pos 1. Di pos 1 ini kondisinya masih cukup ramai. Ada beberapa pedagang yang berjejeran di dekat pos 1. Banyak sekali barang yang mereka jual. Kami pun tidak perlu susah payah jika ingin merasakan makanan pegunungan. Ada beberapa pedagang yang memang terbiasa mangkal di pos 1. Menurut penuturan mereka, pos 1 adalah tempat yang cocok untuk berjualan, sebab banyak sekali pendaki yang beristirahat di sana. Kondisi di pos 1 memang sangat nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat sementara. Kami pun memilih untuk beristirahat. Ada beberapa pendaki lain yang sama seperti kami. Kami memilih untuk beristirahat dan memilih untuk melanjutkan perjalanan setelahnya. Lanjut yuk. Kau sebentar banget sih istirahatnya. Kita udah dari tadi loh Dar. Ya udah iya. Kami pun kemudian bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Rasa lelah belum begitu aku rasakan. Namun hal tersebut ternyata berbeda dengan teman-temanku yang terlihat sudah mulai lesu. Karena teman-temanku tidak begitu tahu perihal pos yang harus dilewati dan jalur yang harus dipijaki, mereka pun terus bertanya kepadaku yang cukup tahu perihal jalur pendakian di Gunung Gede. Terlebih lagi aku memegang peta pendakian Gunung Gede. Surya Kencana tuh masih jauh ya Ren? Masih jauh banget, kita harus ngelewatin beberapa pos lagi baru bisa sampai di Surya Kencana. Pasti udah gak sabar ya? Iya nih, kira-kira maghrib nanti kita bisa sampai di Surya Kencana gak ya Ren? Bisa atau enggaknya tergantung dari langkah kita. Kalau kita berjalan pelan seperti siput ya pasti lama. Setelah mendengar hal tersebut, Leon pun mendadak menjadi lebih bersemangat. Ia bahkan memberikan semangat kepada teman-teman lain seperti Fajri, Rizka dan juga Dara. Aku hanya bisa tersenyum melihat sikap Leon. Ayo guys, kita jangan loyo, kita harus segera sampai di Surya Kencana. Sabar Ratu Leon. Aku udah gak sabar. Nanti juga sampai Le. Saat kami meributkan hal yang tidak cukup berarti, tiba-tiba saja terdengar suara burung gagak dari atas kepala kami. Suaranya benar-benar terdengar nyaring. Tidak hanya satu burung gagak, melainkan ada 3. Sontak hal tersebut membuat kami kaget seketika. Aku kemudian mencoba melihat ke arah atas dan benar saja aku melihat ketiga burung gagak itu sedang terbang memutari tempat di mana Leon berdiri saat ini. Teman-teman yang lain pun ikut memandangi ke arah atas dan mereka melihat apa yang baru saja aku lihat. Leon pun nampak merinding setelahnya. Kok burung itu terus terbang di atas kepalaku ya? Mungkin hanya kebetulan aja Leon, jangan anggap serius lah. Aku mencoba untuk menenangkan Leon meskipun aku sendiri tahu jika burung gagak selalu datang memberikan pertanda yang kurang baik dan erat kaitannya dengan kematian. Namun aku tidak ingin berpikiran buruk. Mungkin burung-burung itu memang tidak sengaja berputar-putar di atas kepala Leon dan tidak ada maksud lain.
Teman-teman yang lain pun mencoba untuk berkata sama seperti apa yang aku ucapkan. Kami tidak mau membuat Leon takut terlebih lagi khawatir. Sebab tidak selamanya burung gagak datang membawa petaka buruk. Mungkin saja di sini memang habitat mereka. Mereka terbiasa terbang mengelilingi para pendaki yang datang silih berganti. Tak lama setelahnya, gerimis pun tiba-tiba datang. Sontak hal tersebut pun berhasil menepiskan konsentrasi kami yang semua berfokus pada burung gagak ini lebih fokus dengan gerimis yang datang. Kita harus neduh. Baru gerimis kecil, lebih baik kita lanjut jalan aja. Nanti semisal hujan lebat turun, baru kita berdirikan tenda dan berteduh di sana. Bukankah kita ingin segera sampai di Surya Kencana? Semua teman-temanku pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh Fajri. Alhasil kami pun lebih memilih untuk mempercepat langkah kaki kami agar kami bisa sesegera mungkin sampai di tempat yang menjadi tujuan utama kami, yaitu Surya Kencana. Perjalanan menuju pos 2 Legok Lenca akan melewati medan berupa tanah merah berbatu yang didominasi akar pepohonan dengan kontur yang mulai menanjak. Jarak tempuh dari pos 1 menuju pos 2 Legok Lenca sekitar 500 meter dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kami harus bisa berpijak di tanah yang tepat karena medan yang kami tempuh cukup licin saat gerimis datang seperti saat sekarang ini. Perhatikan pijakan kalian ya guys, licin. Gak ada jalan lain apa Ren? Mana ada Rizka, ini bukan jalan tol. Kami pun memperlambat langkah kaki sebab jalan dengan media batu merah membuat langkah kami benar-benar terhambat. Terlebih lagi jalan yang kami pijaki sudah mulai licin akibat gerimis yang tidak kunjung mereda. Karena kami tidak membawa jas hujan, alhasil baju yang kami kenakan pun perlahan-lahan mulai basah. Hal tersebut cukup membuat kami semua merasa tidak nyaman karena harus berjalan dalam keadaan baju basah. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, kami akhirnya sampai di pos 2 tepat di jam 4 sore. Saat kami berada di pos 2 tidak ada satupun pendaki yang kami lihat. Mungkin mereka memang memilih untuk berhenti saat gerimis tiba. Atau mungkin justru mereka mempercepat langkah karena mereka sudah mempersiapkan jas hujan sebelumnya, tidak seperti kami berlima. Kami memilih untuk beristirahat lebih dulu. Satu persatu dari kami berganti pakaian karena rasanya berjalan dengan baju yang cukup basah tidak begitu mengenakan. Saat itu gerimis sudah mulai mereda. Kami ambil beberapa snack dan minuman yang kami bawa untuk kami makan. Setidaknya setelah mengisi amunisi tubuh kami menjadi bugar kembali seperti sebelumnya. Jangan lama-lama ganti bajunya ya, ucapku kepada Rizka dan Dara. Perempuan memang terkadang lebih lama jika urusan penampilan, tidak seperti kami para kaum laki-laki. Sembari menunggu keduanya selesai, aku, Fajri, dan Leon pun memilih untuk merebahkan tubuh kami di atas tanah. Rasanya benar-benar lelah padahal perjalanan kami masih sangat panjang. Tiba-tiba saja aku mendengar suara teriakan Dara. Sontak hal tersebut pun langsung membuat kami kaget bukan kepalang. Kami langsung bergegas menghampiri Dara dan juga Rizka. Sesampainya di tempat Rizka dan Dara berada, aku langsung menanyakan apa yang terjadi kepada keduanya. Ada apa? Ada ular besar. Mana? Dara lantas menunjuk ke sebuah area yang tidak begitu jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Aku langsung melihat ke arah itu. Namun aku tidak melihat ada ular di sana. Namun mereka terus meyakinkan kami bahwa mereka baru saja melihat ular yang sangat besar. Gak ada kok. Tadi ada di sana, ularnya benar-benar besar. Dan anehnya ular itu berkepala 2. Benar-benar mengerikan karena aku dan Rizka benar-benar takut. Halusinasi kalian aja kali. Mana mungkin ada ular berkepala 2 kecuali ular itu ular jadi-jadian. Ucapan Leon ada benarnya juga. Mana mungkin ada ular berkepala 2. Tentu hal itu di luar nalar manusia. Kalaupun ada, tentu keberadaan ular itu sudah dikaitkan dengan hal-hal mistis yang ada. Namun jika dilihat dari raut wajah Dara dan Rizka yang benar-benar ketakutan, mereka tidak mungkin mengarang cerita begitu saja. Meskipun keduanya terkenal dengan kerempongannya, namun mereka tidak pernah asal bicara. Aku kemudian mencoba menenangkan keduanya dan berusaha meyakinkan mereka bahwa yang mereka lihat bukanlah sesuatu hal yang buruk. Mungkin itu hanya sekedar kebetulan saja. Udah, lebih baik kita kembali lanjutkan perjalanan. Anggap aja apa yang kalian lihat tadi hanya ular biasa, tidak ada kaitannya dengan hal-hal janggal yang apalagi hal-hal mistis. Tapi Ren, percaya deh sama aku, tidak ada hal buruk yang terjadi pasca melihat ular itu. Keduanya akhirnya mau mengikuti semua ucapanku meskipun tidak dibungkiri keduanya masih sangat ketakutan.
Kami memilih untuk kembali mengemasi barang bawaan kami dan memilih melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos 3. Perlahan-lahan cuaca sudah mulai cerah, matahari sudah mulai menyapa kami lagi. Baju yang kami kenakan pun sudah tidak lagi basah karena sudah diganti. Kami pun mulai berjalan dengan nyaman. Aku melihat Dara dan Rizka masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Rasa takut masih tergambar dengan jelas di wajah keduanya. Fajri mencoba menghibur mereka dengan melemparkan candaan dan banyolan yang kemudian berhasil membuat keduanya kembali tersenyum lebar. Jika aku di posisi mereka juga, mungkin aku akan merasakan ketakutan yang sama. Bagaimana tidak, bertemu dengan ular saja aku sudah cukup takut, terlebih lagi harus bertemu dengan ular besar berkepala 2. Tentu hal tersebut akan membuatku merasakan takut yang berkepanjangan sama seperti yang mereka alami saat ini. Aku harap perjalanan menuju pos 3 dan pos-pos selanjutnya akan berjalan mulus tanpa adanya gangguan apapun. Sebab aku khawatir teman-temanku kapok melakukan pendakian jika hal janggal terus berdatangan. Sebab pendakian ini merupakan pendakian perdana bagi mereka berempat menuju ke pos 3, yaitu pos Buntut Lutung. Medan yang dilalui hampir sama seperti ketika perjalanan menuju pos 2, yaitu berupa tanah di antara akar pepohonan dengan kontur menanjak. Jarak tempuh dari pos 2 menuju pos 3 Buntut Lutung sekitar 1 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Namun sepertinya kami akan berjalan cukup lama mengingat jalur yang masih licin dan kondisi kami yang baru perlahan-lahan stabil. Saat kami mulai berjalan menuju pos 3, mulai berdatangan pendaki-pendaki lain. Kami pun saling sapa seperti biasanya. Namun ada hal aneh ketika kami berlima bertemu dengan seorang pendaki yang berjalan seorang diri. Aku pun lantas mencoba untuk menegurnya. "Sendirian aja, Bang?" "Iya, Bang. Kebetulan saya harus mencari teman saya." "Memangnya teman abang di mana?" "Saya sendiri tidak tahu, Bang. Kami sudah berpisah hampir 1 bulan lamanya. Dia menghilang saat pendakian, dan ini merupakan kali ketiga saya mencarinya." Setelah mendengar ucapan pendaki itu, aku pun langsung merasa iba. Sungguh besar jiwa pendaki itu sampai dia tidak lelah untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang, bahkan hampir 1 bulan lamanya. Mungkin saja sahabat yang dicarinya telah tiada, sebab bertahan selama 1 bulan di tengah hutan adalah hal yang cukup sulit. "Apa tidak minta bantuan tim SAR, Bang? Minggu lalu tim SAR sudah menghentikan pencarian, namun sahabat saya tidak kunjung ditemukan, Bang. Saya yakin dia sedang menunggu saya." Sontak ucapannya benar-benar membuatku merinding. Namun teman-temanku yang lain tidak sekalipun menanggapi perbincanganku dan pendaki itu. Mungkin mereka memang sudah kelelahan. Lantas aku pun hanya bisa menunjukkan rasa prihatinku kepada pendaki itu. Aku juga mendoakan agar sahabat yang dicarinya sesegera mungkin ditemukan. Setelahnya pendaki itu pun bergegas melanjutkan perjalanan dan melanjutkan pencariannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan rasanya jadi dia mencari seorang diri sahabatnya yang entah masih hidup atau sudah mati. Berharap takdir baik akan menghampiri sahabatnya tersebut dan mereka lekas dipertemukan. Tentu pendaki itu benar-benar merasa terpukul dengan peristiwa hilangnya sahabatnya itu. Namun aku tidak melihat wajah putus asa dari pendaki itu. "Semoga kali ini takdir baik berpihak padanya." Tentu peristiwa hilangnya salah seorang pendaki di Gunung Gede menjadi perbincangan hangat. Namun anehnya saat kami di warung dan saat kami di base camp pendaftaran, kami tidak mendengar apapun perihal hilangnya salah seorang pendaki di Puncak Gede. Apa mungkin karena sudah 1 bulan berlalu, atau mungkin penduduk sekitar lebih memilih untuk bungkam dibandingkan harus memperbincangannya? Entahlah, aku benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat aku merenung, Fajri pun mencoba untuk menegurku dan mengajakku berbincang satu sama lain. "Kenapa, Ren? Kasihan deh pendaki tadi." "Nah, apa emang?" "Sahabatnya hilang di Gede 1 bulan yang lalu, tapi sampai saat ini belum kunjung ditemukan. Entah sahabatnya itu masih ada atau telah tiada. Aku hanya bisa mendoakannya dari jauh. Aku benar-benar ngerasa iba." "Memang pendaki bisa hilang begitu aja di gunung, Ren?" Lantas aku pun menjelaskan padanya bahwa semua hal bisa saja terjadi di gunung, dari mulai hilang, terjatuh, bahkan sampai tersesat sekalipun. Maka dari itu penting bagi seorang pendaki itu membawa perlengkapan keselamatan. Penting juga untuk menjaga sikap dan ucapan saat melakukan pendakian.
Sebab kita tidak pernah tahu takdir mana yang akan datang menghampiri kita, apakah takdir baik atau justru takdir buruk. Setelahnya, Fajri pun merasa bahwa melakukan pendakian nyatanya tidak semudah yang dibayangkan. Sebab ada tanggung jawab besar yang tentunya tidak bisa disepelekan begitu saja. Fajri pun berubah menjadi sosok yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Kami akhirnya sampai di pos 3 karena kami sudah terlalu sering berhenti untuk beristirahat. Akhirnya kali ini kami memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kami tidak berhenti timbang sebentar. Kami mengejar waktu agar saat maghrib tiba kami sudah sampai di Surya Kencana, tempat yang selalu dielu-elukan oleh Leon. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju Surya Kencana. Semuanya berjalan sangat baik. Tidak ada kejanggalan apapun yang terjadi, tidak seperti saat kami berjalan di pos-pos sebelumnya. Kami akhirnya sampai di Surya Kencana tepat pada pukul 7 malam. Akhirnya kita sampai di Surya Kencana. Kita akan berpesta, teman-teman. Kita harus bangun tenda lebih dulu. Setelahnya kami pun bergegas membangun 2 tenda, 1 tenda untuk laki-laki dan 1 tenda lagi untuk perempuan. Karena teman-temanku belum memiliki pengalaman untuk mendirikan tenda, aku pun terus berusaha untuk mengarahkan mereka. Beruntung mereka semua mau mengikuti arahanku satu persatu. Meskipun butuh waktu yang tidak sebentar, kami semua sangat bersemangat. Setelah saling bahu-membahu untuk membangun tenda, akhirnya 2 tenda pun berhasil kami dirikan dengan sangat kokoh. Kami beristirahat setelahnya sebab kami benar-benar lelah. Di sisi lain, Leon pun mulai mengumpulkan beberapa ranting pohon untuk dibuat api unggun. Sementara Dara dan Rizka keduanya mulai menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan untuk kami memulai bakar-bakaran di malam yang sudah semakin gelap ini. Sementara aku dan Fajri memilih untuk duduk santai lebih dulu karena kami berdua lah yang cukup lelah saat membangun tenda. Tak lupa kami menyeruput kopi hitam yang sudah lebih dulu kami buat. Leon mulai membuat api unggun tepat di depan tenda kami. Dia nampak benar-benar sumringah. Wajar saja, malam ini merupakan malam yang penting baginya. Tepat di mana malam ini usianya bertambah 1 tahun, tentu ini menjadi momen yang cukup membahagiakan di dalam hidupnya. Terlebih lagi dia bisa merayakannya di Surya Kencana, tempat yang benar-benar ia inginkan. Pesta malam itu pun dimulai. Kami semua saling bersukacita merayakan pergantian umur Leon. Kami sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuknya meskipun tidak ada kado spesial yang kami bawa untuk Leon. Dan hal tersebut tidak begitu dipermasalahkan oleh Leon. Ia masih terlihat begitu senang. Ayo ucapkan keinginan kamu. Aku ingin bisa merayakan ulang tahunku tiap tahun di Surya Kencana. Agak berat ya. Namanya juga keinginan. Setelahnya kami pun menyantap hidangan yang sudah kami bakar sebelumnya. Ada jagung dan beberapa makanan beku seperti sosis dan kawan-kawannya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang sangat menghangatkan bagi kami semua. Waktu pun semakin larut, rasa kantuk pun mulai menyerang kami semua. Dara dan Rizka pun izin untuk tidur duluan di dalam tenda mereka. Sementara aku, Fajri dan Leon masih terjaga di depan api unggun. Tiba-tiba saja Leon mengeluarkan minuman keras berupa vodka di hadapanku dan juga Fajri. Kita akan lanjutkan pesta malam ini. Loh, kamu bawa miras? Iya dong, pesta tanpa adanya miras rasanya hambar bukan? Aku setuju. Bukankah ini tindakan yang tidak pantas? Kita lagi di gunung loh. Jangan sampai kita mengotori tanah yang saat ini kita pijaki. Santai aturan, lagian ini cuma 1 botol, gak mungkin bikin mabok kalau diminum kita bertiga. Benar kata Leon, jarang-jarang kan kita minum ini, Ren. Kalian kayaknya udah agak-agak deh. Santai aturan. Aku pun akhirnya memilih untuk mundur. Aku lebih baik tidur lebih awal dibandingkan harus berpesta miras bersama mereka. Aku tetap ingin menjaga sikap di Gunung Gede. Aku tidak ingin kejadian buruk mampir dalam rombonganku. Aku tidur aja lah. Yakin gak mau gabung? Gak nyesel? Gak. Aku hanya ingin jaga sikap. Ya udah, aku bisa bersenang-senang bareng Fajri. Betul kan, Jeri? Betul dong. Tenang aja, aku bakal temenin pesta kamu malam ini. Aku kemudian bergegas untuk pergi menuju tenda meskipun rasa kantuk sudah menghampiriku.
Namun rasanya perasaanku tidak tenang karena aku terus memikirkan kedua temanku yang sedang berpesta miras. Aku khawatir hal buruk menimpa keduanya, sebab kita tidak pernah tahu takdir apa yang akan datang menghampiri hidup kita. Aku harus mengawasi mereka dari jauh. Aku pun memilih untuk terjaga dari balik tenda. Aku terus memandang ke arah keduanya yang sedang asyik berpesta. Keduanya seakan-akan larut dan tenggelam dalam kehangatan miras yang mereka tenggak itu. Di antara keduanya, Leonlah yang paling banyak menenggak miras itu, sementara Fajri terlihat lebih santai dan tidak terlalu banyak minum. Tidak lama kemudian, Leon mengeluarkan hal baru lagi dari ranselnya dan ternyata benda yang ia keluarkan adalah ganja. Rasanya aku ingin mengobrak-abrik keduanya detik itu juga. Berpesta miras saja sudah menjadi hal yang keliru, tapi sekarang keduanya malah berpesta ganja. Kalau nyatanya alam murka gimana? Rasanya aku benar-benar sudah tidak sanggup melihat keduanya melakukan hal yang salah, berpesta miras hingga berpesta ganja. Meskipun ganja yang dibawa Leon tidak begitu banyak, namun itu tetap saja salah dan pasti akan mengakibatkan keduanya teler hingga tidak sadarkan diri. Aku benar-benar bingung apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi, jika aku memilih untuk tetap diam di dalam tenda, keduanya akan bertindak lebih jauh lagi. Namun di sisi lain, jika aku datang menghampiri mereka, tentu mereka tidak akan mau mendengarkan apa yang aku ucapkan. Aku benar-benar bimbang. 3 batang ganja yang dikeluarkan oleh Leon menambah list kesalahan yang diperbuat keduanya. Setelah berpesta miras hingga menghabiskan 1 botol penuh, kini keduanya memilih untuk menikmati ganja yang dibawa oleh Leon. Karena Fajri tidak begitu menyukai ganja, ia pun hanya menghisap setengah batang saja, selebihnya dihabiskan oleh Leon. Karena Leon terlalu banyak minum dan sudah mengonsumsi lebih dari 2 batang ganja, ia pun akhirnya teler hingga membuatnya berhalusinasi hebat. Hal tersebut sontak membuat Fajri kebingungan karena sikap yang ditunjukkan oleh Leon saat ia berhalusinasi. Karena aku sudah tidak mampu lagi untuk melihat hal buruk yang terus mereka lakukan, alhasil aku pun memilih untuk tidur terlelap di dalam tenda dan berusaha untuk mengabaikan apa yang dilakukan oleh Fajri dan juga Leon. Saat aku terlelap kala itu, Fajri sempat bercerita bahwa ketika itu Leon sudah mulai berhalusinasi hebat. Ia terus memandangi ke arah kegelapan sembari tertawa cekikikan layaknya orang yang tidak waras. Aku hanya bisa melihat dari kejauhan. Di mata Leon, ia melihat banyak sekali pocong yang terus mengawasi keduanya. Namun Leon justru menjadikan apa yang dilihatnya sebagai candaan. Aku mengetahui hal itu dari apa yang diucapkan oleh Leon. Lontong, ada lontong Dri. Lontongnya lucu banget. Fajri yang saat itu dalam kondisi yang masih sadar, ia kemudian menegur Leon agar tidak berucap hal-hal ngelantur. Apa sih Le? Sadar weh, sadar. Itu loh Dri, ada lontong. Mereka terus menatap kita. Mereka mau gabung ke pesta kita ini. Tak lama kemudian, penampakan-penampakan lainnya pun datang. Sontak hal tersebut membuat Fajri merinding seketika. Ia benar-benar merasa tidak nyaman saat ini. Bahkan bulu kuduknya pun mulai berdiri perlahan-lahan. Fajri terlihat terus berusaha untuk membuat Leon sadar, namun nyatanya hasilnya nihil. Leon tidak bergeming sedikit pun dengan apa yang Fajri ucapkan. Padahal dalam posisi itu Fajri sudah sangat ketakutan. Sebab aku tahu betul Fajri adalah sosok yang sangat penakut. Wajar saja jika dia ketakutan saat Leon terus mengatakan bahwa ada banyak sekali makhluk yang mengawasinya saat ini. Makhluk-makhluk yang saat ini berada di tengah kegelapan. Makhluk yang terus menatap ke arah Leon dan juga Fajri. Namun dalam situasi ini Fajri tidak melihat apapun meskipun ia sudah sangat merinding. Tiba-tiba saja Leon mengatakan bahwa ia baru saja melihat sosok wanita cantik dari kegelapan. Ia berkata bahwa wanita itu terus memandang ke arahnya seolah-olah menunjukkan ketertarikannya pada Leon. Dri, itu ada cewek cantik banget tuh. Dia benar-benar cantik. Dia terus melambaikan tangan padaku. Sepertinya dia memintaku untuk datang. Jangan Le, itu hanya halusinasimu saja. Itu bukan wanita cantik, itu hanya halusinasi. Bukan Jerry, itu benar-benar wanita cantik. Bahkan benar-benar sangat cantik. Aku harus datang ke sana. Jangan Le. Leon pun terdiam seketika. Ia terlihat mau mendengarkan ucapan Fajri. Ia kemudian memilih untuk duduk lagi bersama Fajri di depan api unggun. Fajri terus memberikan nasihat baik kepada Leon agar ia tidak dengan mudah mengikuti hal-hal yang menjadi halusinasinya. Leon pun terlihat memahami apa yang diucapkan oleh Fajri. Ia terus menganggukkan kepalanya saat Fajri menasihatinya.
Tiba-tiba saja Leon berkata bahwa ia sangat ingin buang air kecil. Fajri tidak menaruh curiga sedikit pun sebab Leon mulai menunjukkan sikap bahwa halusinasinya perlahan mulai mereda. Niat awal Fajri ingin menemani Leon untuk buang air kecil, namun Leon menolaknya dengan tegas. Aku mau buang air kecil dulu sebentar. Aku temaninya. Gak perlu, aku bisa sendiri. Ya sudah, tapi jangan lama-lama. Leon pun bergegas pergi menuju ke tempat gelap yang sebelumnya ditunjuk-tunjuk terus olehnya. Fajri memilih untuk menunggu Leon tepat di depan api unggun. Namun setelah 1 jam berlalu, Fajri tidak kunjung melihat kedatangan Leon. Sontak hal tersebut membuat Fajri kebingungan. Karena panik, Fajri pun akhirnya memilih untuk membangunkanku malam itu. Ia datang ke tenda dan memberitahukanku perihal Leon yang tak kunjung kembali pasca izin untuk pergi buang air kecil. Mendengar hal itu, sontak aku langsung meminta penjelasan perihal apa yang diucapkan oleh Fajri. Fajri memberitahukannya padaku. Perihal pesta miras yang keduanya lakukan sampai mengonsumsi ganja di tengah malam pun tidak luput ia ceritakan padaku. Meskipun aku sudah sedikit tahu tentang 2 kesalahan yang mereka lakukan. Aku pun langsung mengomeli Fajri karena Fajri dan Leon baru saja melakukan kesalahan fatal. Berpesta miras sampai-sampai mengonsumsi ganja. Fajri pun memberikan pembelaan untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengikuti Leon. Perihal miras dan ganja, semua yang bawa adalah Leon. Ia hanya ikut menikmatinya saja. Aku sedikit kesal karena nyatanya Fajri tidak menghalangi sikap Leon. Justru ia malah ikut dalam pesta yang tidak semestinya dilakukan. Rasanya percuma juga memarahi Fajri. Fokusku kali ini adalah mencari Leon. Fajri mengatakan bahwa Leon menghilangkan saat buang air kecil di tengah kegelapan yang selalu disebutkan olehnya. Aku dan Fajri pun langsung bergegas pergi ke titik di mana Leon pergi ketika itu. Kita perlu bangunin Dara sama Rizka nggak, Ren? Jangan dulu. Biarkan mereka istirahat dan kita fokus mencari Leon. Mungkin aja ia tersesat saat mau kembali ke tenda. Kalau ternyata dia dibawa oleh makhluk-makhluk gaib yang selalu disebutkan oleh Leon, gimana, Ren? Udah, jangan berpikiran buruk, Leon pasti balik. Ketika itu waktu menunjukkan tepat pukul 12 malam. Aku dan Fajri pun mulai menyusuri jalur yang dilewati oleh Leon sebelumnya. Kondisi malam itu benar-benar sunyi. Tidak ada satupun tenda yang berdiri di Surya Kencana. Hanya tenda kamilah yang ada di sana. Kami sendiri bingung sebab Surya Kencana biasanya menjadi tempat yang begitu ramai dan penuh dengan para pendaki. Namun nyatanya malam itu benar-benar berbeda. Saat kami mulai melangkah cukup jauh, tiba-tiba saja tercium aroma busuk yang jauh dari tempat kami berdiri saat ini. Kamu nyium aroma busuk enggak? Iya, benar-benar busuk. Apa mungkin ada hewan yang mati dan membusuk di sini ya? Tapi bau busuk ini seperti bebarengan dengan bau anyir. Kamu ngerasain ada yang janggal gak, Ren? Sontak hal tersebut pun membuatku begitu merinding. Kami pun akhirnya memilih untuk mencari sumber bau busuk tersebut sembari mencari keberadaan Leon. Benar saja, tak jauh dari tempat kami berdiri, kami melihat sosok lelaki tua berbadan bungkuk dengan wajah yang berantakan. Wajah rusak penuh dengan darah dan belatung. Penampakan itu membuat kami ketakutan seketika. Aku dan Fajri pun langsung lari terbirit-birit. Kami memilih untuk berbalik arah menuju tenda kami. Penampakan yang baru saja kami lihat benar-benar menyeramkan. Aku bahkan baru pertama kali melihat makhluk semenyeramkan itu. Cepat, Ren, nanti dia kejar kita. Ini juga udah cepat. Keringat dingin benar-benar bercucuran di tubuh kami. Jantung kami rasanya mau copot. Situasi yang baru saja aku alami benar-benar situasi menyeramkan dalam hidupku. Karena kami berlari cukup kencang dengan suara ketukan yang begitu keras, hal tersebut mampu membangunkan Dara dan Rizka. Keduanya pun terbangun dari tidurnya dan langsung menghampiri kami berdua. Kalian kenapa kok panik gitu? Itu Dari itu. Itu apa? Pelan-pelan coba ngomongnya, Jeri. Ada penampakan menyeramkan, Dar. Sosok itu benar-benar menakutkan. Kami benar-benar ketakutan. Di mana? Aku kemudian menunjuk ke arah di mana aku dan Fajri menjumpai makhluk menyeramkan itu. Namun anehnya baik Dara maupun Rizka tidak melihat sosok apapun di tempat yang kami tunjuk. Leon kemana? Tidur? Leon hilang. Maksudnya hilang? Aku kemudian menceritakan semua perihal Leon kepada Dara dan juga Rizka. Setelahnya mereka berdua benar-benar terkejut dengan apa yang aku sampaikan.
Mereka berdua tidak percaya dengan semua ucapanku meskipun semua itu merupakan hal benar dan tidak mengada-ada. Seketika saja Dara dan Rizka langsung kesal dengan Fajri, sama seperti yang aku lakukan saat Fajri membangunkanku untuk memberitahukanku perihal Leon yang menghilang. Setelahnya aku pun berusaha untuk menenangkan semua teman-temanku. Udah, tunda dulu ribut-ributnya. Kita harus cari Leon secepatnya. Di sana banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan yang bisa saja mencelakai Leon. Tapi kalau kita harus pergi ke tempat itu lagi, aku nggak berani, Ren. Kita tunggu besok aja gimana? Tapi Leon gimana kalau dia semakin jauh hilangnya gimana? Kita bisa minta bantuan SAR atau semacamnya. Aku juga merinding setelah kalian berdua cerita tentang apa yang kalian alami. Aku setuju dengan Dara. Kita coba cari dulu. Kita cari ke jalur lain. Siapa tahu Leon ada di sana. Kalau benar-benar nggak ketemu, baru kita pikirin langkah selanjutnya gimana. Akhirnya setelah beberapa kali aku bujuk, ketiga temanku pun mengikuti ucapanku. Kami pun akhirnya kembali mencari keberadaan Leon dengan memilih jalur yang berbeda dari sebelumnya. Kami terus memanggil-manggil nama Leon, berharap ada balasan dari Leon. Namun nyatanya tidak ada jawaban apapun, hanya suara jangkrik dan desiran angin malam yang menemani pencarian kami malam itu. Sepanjang jalan muncul perasaan was-was di diri kami. Kami khawatir akan bertemu kembali dengan makhluk menyeramkan yang sebelumnya kami temui. Kami sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Sudah hampir 2 jam kita jalan, tapi Leon tidak juga ketemu. Kita balik ke tenda aja yuk. Sabar Riz, aku yakin Leon pasti ketemu. Kalau nyatanya gak ketemu juga gimana? Kita usahakan aja dulu. Semua teman-temanku terus mengeluh dengan pencarian ini. Aku tidak menyalahkan mereka. Mungkin saja mereka merasa begitu kelelahan serta ketakutan di sepanjang pencarian ini, sehingga mereka terus ingin menyudahi pencarian Leon. Mungkin Leon sudah balik ke tenda. Mungkin memang Leon udah balik ke tenda. Kita semua kan keluar, gak ada satupun yang jaga tenda. Mungkin saat kita keluar Leon kembali. Ucapan Fajri dan Dara ada benarnya juga. Siapa tahu Leon benar-benar sudah kembali ke tenda saat kami berempat mencarinya. Terlebih lagi kami mengambil jalur yang berbeda dari jalur yang dipilih oleh Leon sebelumnya. Karena tidak ada salahnya mengikuti firasat Fajri dan juga Dara. Akhirnya aku pun memutuskan untuk menyudahi pencarian Leon dan memilih untuk kembali ke tenda guna memastikan bahwa Leon benar-benar sudah kembali. Karena kami sudah berjalan cukup jauh, jarak tempuh yang harus kami lewati pun menjadi lama. Namun kami semua tetap mengikuti jalur yang sebelumnya kami pijaki. Kami benar-benar tidak berhenti di sepanjang pencarian ini. Setelah lelah berjalan, kami pun akhirnya sampai di tenda kami. Aku bergegas mencari Leon di sana, namun tidak ada sedikit pun jejak kedatangan Leon. Leon benar-benar tidak kembali ke tenda. Aku hanya melihat api unggun yang sudah mulai padam karena kami tidak mendapati Leon di tenda. Kami pun akhirnya memutuskan turun ke base camp untuk memberitahukan penjaga base camp bahwa salah satu teman kami yaitu Leon menghilang. Kami sudah mengupayakan untuk mencarinya, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan kami. Lebih baik kita kemasi tenda dan barang-barang pribadi kita, dan setelah itu kita langsung turun ke bawah. Sekarang Ren? Sekarang atau masa tahun depan? Kami pun langsung membongkar 2 tenda yang kami dirikan. Perlengkapan camping dan perlengkapan pribadi sesegera mungkin kami rapikan agar tidak ada satupun benda yang tertinggal. Barang pribadi Leon pun kami bawa sebab kami tidak mungkin meninggalkannya begitu saja. Setelah semuanya selesai, kami pun mulai perjalanan turun. Sudah tidak ada pikiran tentang puncak di kepala kami. Kami terus-menerus memikirkan keberadaan Leon. Kami terus berharap Leon dalam keadaan baik dan sesegera mungkin ditemukan. Kali ini perjalanan kami rasanya begitu berat sebab salah satu dari kami menghilang dan tidak kunjung kami temukan. Kami terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Entah Leon benar-benar hilang atau tidak selamat, atau justru Leon tersesat saat akan kembali ke tenda dan akhirnya menemukan jalan lain dan bergegas untuk pulang. Kami benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih di sepanjang perjalanan menuju base camp. Kalau Leon gak selamat, gimana kita harus ngomong ke orang tuanya? Kamu kan yang terakhir bareng Leon, seharusnya kamu bisa cegah dia saat dia mau pergi atau temani dia pas pergi. Aku udah menawarkan diri, tapi Leon mau sendiri. Masa aku harus maksa tuh? Udah, jangan terus berdebat, gak baik.
Kami pun akhirnya memilih diam di sepanjang perjalanan. Kami harus turun dari pos 5 menuju base camp pendakian gede. Rasanya rasa lelah sudah tidak bisa kami tahankan lagi. Meskipun kami cemas, namun kami terus berhenti di sepanjang jalan untuk beristirahat. Stamina kami tidak sekuat itu untuk berjalan terus-menerus tanpa henti. Tiap kami berhenti untuk beristirahat, kami tidak pernah luput untuk memanggil nama Leon. Berharap ada jawaban dari Leon, meskipun dari banyaknya teriakan yang kami lontarkan tidak ada satupun yang terjawab oleh Leon. Ayo semangat. Ada aja Leon tidak hilang, pasti sekarang kita udah ada di puncak. Sudah, tepiskan pikiran kita perihal puncak. Saat ini keselamatan Leon jauh lebih penting. Jangan sampai kita naik berlima tapi hanya kembali berempat. Jangan sampai pendakian ini menjadi pendakian terakhir buat kita karena kita semua trauma akan kehilangan Leon yang kita sendiri tidak tahu apa penyebabnya. Setelah aku mengatakan hal demikian, semua teman-temanku pun terdiam tanpa ada suara sedikit pun. Mereka merunduk seketika karena tidak pernah menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulutku. Kini yang perlu kami fokuskan adalah Leon, tidak ada hal lain setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Akhirnya kami pun sampai di base camp pendakian gede. Aku langsung melaporkan perihal kehilangan Leon kepada petugas jaga. Beruntung seluruh petugas jaga di base camp gede benar-benar siaga. Pasca aku menceritakan detail kejadian kepada mereka, mereka pun langsung menyusun tim pencarian untuk menemukan Leon. Mereka dibantu oleh tim SAR setempat. Sebelum melakukan pencarian, mereka lebih dulu meminta kami untuk menginformasikan perihal hilangnya Leon pada orang tua Leon agar mereka bisa sesegera mungkin datang ke base camp. Aku pun langsung bergegas untuk menelpon ibu Leon. Untung saja aku sempat memiliki nomor ponselnya. Singkat cerita, aku pun langsung memberitahukan berita kehilangan tentang hilangnya Leon pada ibunya. Hal tersebut nyatanya membuat ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Bahkan sependek yang aku tahu, ibunya Leon langsung jatuh pingsan sesaat setelah aku memberikan kabar perihal hilangnya Leon. Ibu Leon memang memiliki riwayat penyakit jantung sehingga dia tidak boleh mendengar berita yang mengagetkan sekecil apapun. Meski demikian, aku tetap harus memberikan kabar perihal Leon kepada mereka. Tidak mungkin aku menutupi berita sebesar ini, apalagi berita ini berkaitan dengan anak mereka. Tepat di hari itu juga, kedua orang tua Leon datang ke base camp pendakian gede. Wajah khawatir nampak begitu jelas tergambar dari keduanya. Mereka terus menanyakan Leon kepadaku. Kenapa Leon bisa hilang sih, Ren? Lalu sekarang Leon di mana? Bu, aku sendiri tidak tahu persis karena Leon hanya pamit untuk buang air kecil kepada Fajri. Setelah itu ia tidak kunjung kembali. Ibu Leon pun terus menanyakan kronologi kejadian yang menimpa Leon kepada Fajri, sebab Fajri lah yang terakhir melihat Leon. Karena sesaat sebelum Leon hilang, ia bersama Fajri sedang asik minum di depan api unggun. Namun karena Fajri masih begitu syok, ia tidak mampu untuk menceritakan kronologi kejadian secara gamblang kepada kedua orang tua Leon. Ia benar-benar terlihat sangat terpukul. Sebelum tim SAR melakukan pencarian, kami lebih dulu dimintai keterangan oleh penanggung jawab tim SAR. Kedua orang tua Leon pun turut dimintai keterangan. Kami memberikan keterangan sedetail mungkin, dari mulai menceritakan tentang kegiatan yang Leon lakukan sebelum menghilang sampai menjelaskan titik di mana Leon pergi saat ingin buang air kecil. Setelah tim SAR mendapatkan banyak gambaran dari hasil investigasinya kepada kami, mereka pun kemudian bergegas untuk melakukan pencarian. Aku dan Fajri pun turut tergabung dalam tim pencarian tersebut bersama ayah Leon. Sementara itu, Dara dan Rizka menemani ibunya Leon di base camp sembari menenangkannya agar ibu Leon bisa lebih rileks sehingga tidak sampai celaka akibat serangan jantung. Kami semua menyusuri titik-titik yang dilalui oleh Leon. Bahkan tim SAR sampai menjangkau ke titik-titik yang cukup sulit, berharap ada titik terang yang bisa mengantarkan kami semua ke tempat di mana Leon berada. Namun sangat disayangkan, pencarian hari pertama tidak mendapatkan hasil apapun. Bahkan tanda-tanda keberadaan Leon pun tidak kami temukan. Meski demikian, kami semua tidak pantang menyerah begitu saja. Tim SAR pun memutuskan untuk melakukan pencarian Leon selama 7 hari ke depan. Aku dan Fajri turut serta dalam pencarian tersebut. Kami tidak ingin pulang begitu saja tanpa adanya titik terang perihal keberadaan Leon. Aku berinisiatif untuk menghampiri kedua orang tua Leon di hari pertama pencarian Leon berakhir. Ibu, Bapak, aku mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya karena insiden ini. Kami tidak pernah sangka jika Leon akan hilang di Gunung Gede. Kami benar-benar luput saat menjaga Leon.
Kalian tidak salah, ini semua akan terjadi di luar kendali kalian. Ibu hanya minta tolong kepada kalian untuk selalu doakan keselamatan Leon. Dan semoga Leon bisa secepatnya ditemukan dan bisa kumpul lagi bersama kita semua. Kami sangat bersyukur karena ibu dan bapak Leon tidak menyalahkan kami atas insiden ini. Sebab apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar kendali aku dan teman-teman yang lain. Atau mungkin hilangnya Leon benar-benar ada kaitannya dengan perilaku buruk yang dilakukan Leon dari semenjak perjalanan menuju Gede dan saat pendakian ini. Di mana dari awal Leon mengabaikan kucing hitam yang ditabraknya, Leon pun memilih untuk berpesta miras di Surya Kencana. Bahkan puncaknya ia malah mengonsumsi ganja di Surya Kencana hingga membuatnya teler seketika. Namun aku tidak mungkin menceritakan semua kesalahan-kesalahannya diperbuat Leon kepada kedua orang tuanya. Aku khawatir mereka justru akan semakin terpukul dan berbalik memarahi kami karena kami tidak mencegah Leon melakukan hal-hal keliru tersebut. Meskipun sebetulnya aku sudah mengingatkan Leon terus-menerus. Kami janji akan bantu tim SAR untuk menemukan Leon, Bu. Aku dan Fajri akan ikut dalam pencarian 7 hari ke depan. Benar kata Randy, Bu. Kami akan bertanggung jawab atas insiden ini dengan membantu tim SAR untuk sesegera mungkin menemukan Leon. Terima kasih banyak, kalian sudah jadi teman baik Leon dari dulu, bahkan hingga sekarang. Lebih baik ibu dan bapak pulang dan tunggu kabar terbaru tentang pencarian Leon dari rumah saja, supaya bapak dan ibu bisa beristirahat secara maksimal. Kami akan tetap singgah di sini. Kami akan sewa penginapan di sini untuk memantau perkembangan pencarian Leon. Kalian juga bisa ikut dengan ibu. Jangan sampai kalian juga kelelahan saat membantu tim SAR melakukan pencarian. Akhirnya aku dan teman-teman yang lain pun menyetujui ajakan ibunya Leon. Kami pun akhirnya ikut bersama mereka tinggal di penginapan tak jauh dari basecamp Gede. Dan setiap pagi aku dan Fajri akan pergi ke basecamp untuk bergabung dalam pencarian Leon bersama tim SAR yang bertugas. 7 hari pun berlalu. Hari ini merupakan hari terakhir pencarian Leon. Aku benar-benar berharap di hari ini ada titik terang tentang keberadaan Leon. Aku benar-benar tidak ingin pencarian ini berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Fajri pun berharap demikian. Sementara itu ibu dan bapak Leon memilih untuk menunggu di basecamp bersama Dara dan juga Rizka tepat di pukul 8 pagi. Kami bersama tim SAR pun memulai pencarian. Pos demi pos kami lewati untuk mencari keberadaan Leon. Meskipun perasaan putus asa sudah menyelimuti kami, namun langkah kami tidak berhenti begitu saja. Kami harus menuntaskan hari terakhir pencarian ini hingga petang nanti. Saat aku dan Fajri berjalan menyusuri jalur pendakian bersama tim SAR guna mencari keberadaan Leon, aku melihat Fajri terlihat khawatir di sepanjang pencarian ini. Aku pun kemudian berinisiatif untuk bertanya kepadanya. Kenapa, Jri? Kamu benar-benar terlihat tegang. Gimana aku gak tegang, Ren? Leon menghilang saat bersama aku. Aku ngeliat sendiri dia terus berhalusinasi. Bahkan sesaat sebelum dia menghilang, dia terus mengatakan bahwa ia melihat gadis cantik yang terus memintanya untuk datang. Kemungkinan Leon tidak benar-benar buang air kecil. Ia justru menghampiri gadis di dalam halusinasinya tersebut. Aku sudah mencegahnya untuk menghampiri sosok itu, tapi dia justru membohongiku dengan berkata bohong. Udahlah, Jri. Jangan terlalu larut dalam penyesalan itu. Kamu sudah mengupayakan untuk menyelamatkan Leon. Semua ini bukan salah kamu seutuhnya. Tapi seharusnya aku bisa mencegah dia, Ren. Semua ini bukan salah kamu, Jri. Udah. Daripada kamu larut dalam penyesalan, lebih baik kita memaksimalkan pencarian terakhir kita hari ini. Akhirnya Fajri pun mau menuruti ucapanku. Kami pun terus menyusuri jalur pendakian untuk mencari Leon. Namun nyatanya tidak ada jejak apapun yang tertinggal. Hari pun kini sudah mulai petang. Tim SAR kemudian mengajak kami semua untuk turun dan kembali ke basecamp untuk menginformasikan bahwa pencarian terakhir ini berakhir dengan hasil yang kurang mengenakan. Leon tidak ditemukan dan pencarian dihentikan. Sesampainya kami di basecamp, ibu dan bapak Leon langsung menanyakan perihal hasil pencarian hari ini. Kepala tim SAR pun kemudian memberitahukan semuanya kepada kedua orang tua Leon. Pencarian terakhir hasilnya nihil. Leon tidak ditemukan dan dinyatakan tewas di Gunung Gede. Tim SAR meminta kedua orang tua Leon untuk mengikhlaskan kepergian Leon. Ini bukanlah kasus pertama di Gunung Gede.
sehingga pernyataan tewasnya seorang pendaki tanpa ditemukan jasadnya dianggap lumrah. Mendengar hal tersebut, Bapak dan Ibu Leon benar-benar merasa terpukul. Ibu Leon pun langsung jatuh pingsan seketika. Ibu Leon pun langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara itu, aku sebagai leader dalam rombongan pendakian yang kami lakukan pun dimintai keterangan terakhir oleh tim SAR dan diminta untuk memberikan penjelasan dan pengertian kepada kedua orang tua Leon dan semua teman-teman Leon yang terlibat dalam pendakian ini. Dengan berat hati, aku pun kemudian memberikan pengertian kepada semua teman-temanku dan juga kedua orang tua Leon untuk bisa mengikhlaskan kepergian Leon. Dan aku juga mengajak semuanya untuk melakukan doa bersama tepat di malam ke-7 hilangnya Leon beserta penaburan bunga di Gunung Gede. Bukan hanya kedua orang tua Leon yang merasa terpukul akan hasil ini, akan tetapi kami semua sebagai teman baik Leon pun sangat-sangat terpukul. Kami tidak pernah sangka jika pendakian ini akan menjadi hari-hari terakhir kami bertemu dengan Leon. Dan setelahnya kami tidak akan pernah lagi bertemu dengan sosok sahabat baik seperti Leon, yang begitu loyal dan tidak pernah perhitungan. Tak terasa air mata pun membasahi pipi kami semua. Tepat di malam itu, kami melangkahkan kaki kami untuk kembali pulang ke rumah kami masing-masing dengan perasaan sedih yang entah kapan akan usai. Jika sebelumnya aku tahu akan terjadi insiden pelik ini, maka aku tidak akan pernah mengiyakan rencana pendakian ini dari awal. Rasanya benar-benar berat pulang tanpa adanya kehadiran Leon di sisi kami. Padahal saat kami pertama kali menginjakkan kaki di Gunung Gede ini, kami semua bersuka cita, namun kami tidak pernah sangka jika semuanya akan berakhir dengan duka cita. Aku dan 3 temanku memilih untuk menemani kedua orang tua Leon di klinik sampai Ibu Leon benar-benar sembuh. Baru setelahnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Rasa lelah sudah tidak mampu kami jelaskan lagi, namun rasa lelah itu tidak sebanding dengan kesedihan yang kami alami saat ini. Leon, kamu teman yang baik. Kami semua benar-benar kehilangan sosok baik sepertimu. Meskipun jasadmu tidak kunjung ditemukan, namun akan aku pastikan namamu akan selalu dikenang oleh kami semua. Keesokan harinya setelah kondisi Ibu Leon membaik, kami pun pamit untuk pulang lebih dulu kepada mereka. Kami memilih untuk pulang dengan kendaraan umum. Tidak ada sedikit pun senyum yang tergambar dari wajah kami. Kami benar-benar terpukul dengan insiden ini. Nyatanya keindahan Gunung Gede mampu mendekap Leon dengan begitu erat hingga ia enggan melepaskan sahabat kami dari sisinya. Air mata terus jatuh dari pipiku di sepanjang perjalanan pulang ini. 2 hari pun berlalu, aku dan semua teman-temanku masih belum menyangka jika Leon sudah tidak lagi bersama kami. Hampir di setiap malam kami turut serta di dalam pengajian atau tahlil yang diselenggarakan oleh keluarga Leon. Perasaan bersalah, perasaan sedih hingga perasaan kalut selalu mampir dalam hidup kami berempat. Canda tawa kami rasanya hilang seketika karena rasa terpukul yang tidak kunjung selesai ini. Semua orang hampir tidak percaya jika Leon sudah tiada. Keceriaan yang selalu ditampilkannya kini lenyap sudah. Hanya kenangan manis di antara kami berlima lah yang tersisa. Rasanya ingin sekali bertemu dengan Leon dan mengatakan bahwa kami semua sayang kepadanya. Dan berpisah dengan Leon adalah salah satu hal pelik dalam hidup kami semua. Malam itu tiba-tiba saja Leon mampir ke dalam mimpiku, sama seperti saat sebelum kami melakukan pendakian ke Gede. Kali ini wajah Leon benar-benar sayu. Ia menangis di ujung cahaya yang aku lihat di dalam mimpiku itu. Leon terus menangis tanpa henti. Aku menghampirinya dan ia pun terdiam seketika. Setelahnya ia langsung memohon kepadaku untuk diselamatkan. Leon terus meminta tolong kepadaku. Hanya aku yang bisa menolongnya, tutur Leon. Leon, kami semua mencarimu. Kamu di mana sebetulnya? Tolong aku, Ren. Aku pasti akan menolongmu. Kamu masih hidup kan? Ayo ikut denganku, Ren. Di dalam mimpi itu, Leon mengajakku untuk pergi ke sebuah tempat yang saat itu aku dan Leon pijaki sangat mirip dengan jalur pendakian ke Gunung Gede. Leon berjalan begitu cepat hingga aku begitu sulit untuk mengimbanginya. Kamu mau ajak aku kemana? Tolong aku, Ren. Hanya kamu yang bisa menolongku. Akan aku tunjukkan semuanya padamu. Setelahnya aku pun tidak banyak bertanya. Aku berpikir mungkin saja Leon akan memberikan petunjuk kepadaku tentang keberadaannya.
Mungkin saja Leon ingin akulah yang menemukannya. Hal tersebut terlihat begitu jelas dari wajah Leon yang begitu percaya kepadaku. Ia terlihat sangat yakin jika aku bisa menemukannya. Kami berjalan semakin dalam hingga aku sendiri pun bingung sebab aku semakin asing dengan tempat yang diarahkan oleh Leon. Sepertinya Leon akan mengarahkanku ke sebuah jurang yang ada di Gunung Gede. Ia mendekapku dan enggan untuk melepaskanku, Ren. Siapa? Mereka siapa? Makhluk itu. Siapa? Gunung Gede. Ucapan yang terlontar dari mulut Leon benar-benar sedikit, namun aku yakin ada maksud tersembunyi dari ucapan Leon tersebut, sebab ia terdengar begitu ketakutan saat memberitahukannya kepadaku. Makhluk jahat di Gunung Gede mendekapmu dan enggan untuk melepaskanmu hingga kamu tidak bisa kembali. Leon mengangguk seketika. Kini aku mulai paham nyatanya insiden yang menimpa Leon benar-benar akibat makhluk-makhluk yang sebelumnya diceritakan oleh Fajri, di mana makhluk itu terlihat oleh mata Leon namun tidak dengan mata Fajri. Nyatanya halusinasi itu berhasil membawa Leon ke jalan yang tidak semestinya hingga membuat malapetaka pun datang menghampirinya. Langkah Leon semakin cepat seolah-olah ia ingin segera sampai di tempat yang ia tunjukkan kepadaku. Sontak hal tersebut benar-benar menyulitkanku. Tidak lama kemudian Leon pun berhenti tepat di bibir jurang. Tanpa berucap satu kata pun ia menunjuk ke arah pohon yang tumbuh di tepi jurang. Di sana aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di antara ranting pohon yang ada di tepi jurang itu. Tanpa harus menanyakan kepada Leon, aku sudah paham jika sosok yang ditunjuk olehnya merupakan jasad Leon sendiri. Sontak hal tersebut membuat air mataku benar-benar jatuh. Setelahnya aku tidak lagi melihat Leon berdiri di sampingku. Aku kemudian mencoba untuk memanggilnya berulang-ulang namun tidak kunjung ada jawaban. Sepertinya ibuku mendengarkanku berteriak di dalam tidurku. Ia kemudian berusaha untuk membangunkanku agar aku lekas sadar. Tidak lama kemudian aku pun benar-benar terbangun dari mimpiku dengan perasaannya tidak menentu. Mimpi tersebut terus berulang-ulang sampai 3 kali. Rasanya mimpi yang aku alami benar-benar terlihat nyata. Apa mungkin ini sebuah petunjuk dari Leon? Apa mungkin Leon ingin aku segera menemukannya? Aku benar-benar tidak paham dengan maksud Leon terus datang ke mimpiku bahkan sampai 3 hari berturut-turut. Sepertinya aku harus naik ke Gede dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan Leon di dalam mimpiku. Aku pun kemudian memutuskan untuk kembali datang ke Gunung Gede. Aku tidak ingin terus dihantui oleh Leon tiap kali aku tertidur. Saat aku mendaftarkan diri ke basecamp, sepertinya penjaga basecamp masih mengenalku. Wajar saja. Aku ikut dalam pencarian tim SAR 7 hari berturut-turut. Tentu wajahku sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sendirian, Bang? Iya. Mau nyari teman yang hilang itu lagi kah? Aku pun hanya terdiam. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku naik untuk kembali mencari keberadaan Leon. Aku ingin mereka cukup tahu bahwa aku mau datang untuk mendaki seperti pendaki-pendaki lainnya. Namun sepertinya mereka sudah paham dengan niatku. Lantas mau tidak mau aku pun memberitahukannya kepada mereka. Kamu yakin mau sendiri? Yakin, Bang. Bawa ini untuk berjaga-jaga. Petugas basecamp itu memberikanku HT untuk berkomunikasi. Aku benar-benar tidak menyangka jika mereka sangat peduli dengan niatku. Sampai-sampai mereka memberikanku HT untuk berjaga-jaga. Siapa tahu aku mengalami hal buruk atau mungkin aku berhasil menemukan Leon. Sehingga HT yang mereka bekali tentu akan sangat bermanfaat untukku. Terima kasih, Bang. Saya naik dulu. Hati-hati. Aku naik tepat di jam 10 pagi. Aku tidak ingin melakukan pencarian Leon di malam hari, sebab hal tersebut tentu akan menyulitkanku. Hingga aku memutuskan untuk datang di pagi hari, sehingga aku memiliki cukup banyak waktu untuk mencari keberadaan Leon. Aku kemudian mengikuti jalur yang diarahkan oleh Leon di dalam mimpiku. Aku hafal betul sebab Leon datang ke dalam mimpiku 3 hari berturut-turut dengan mimpi yang sama, mengarahkan aku ke sebuah jalan menuju tepi jurang yang tidak begitu jauh dari Surya Kencana, tempat kami bermalam kala itu. Pencarianku kali ini tidak melibatkan teman-teman yang lain. Bahkan aku tidak memberitahukan mereka perihal Leon yang terus datang ke dalam mimpiku dan memberikan petunjuk kepadaku. Aku pun tidak memberitahukannya kepada kedua orang tua Leon. Aku tidak ingin mereka kembali kalut dalam kesedihan. Semoga aja pencarian kali ini membuahkan hasil. Di
sepanjang perjalanan di dalam pikiranku hanya Leonlah yang aku pikirkan. Aku ingin perjalananku kali ini tidak sia-sia. Aku ingin lelahku hari ini tidak percuma begitu saja. Langkahku tidak begitu cepat juga tidak begitu lambat. Hanya saja aku mencoba untuk tetap berhati-hati dalam memilih jalur. Aku tidak ingin hal buruk menimpa aku pada saat pendakian ini. Sesekali aku memilih untuk beristirahat, setidaknya untuk melepaskan lapar dan dahaga yang aku rasakan. Kondisi fisikku juga penting agar aku bisa mencari Leon sampai dapat. Tiba-tiba saja dari belakang ada yang menepuk pundakku begitu lirih. Sontak hal tersebut membuatku kaget. Aku pun menoleh ke arah belakang. Aku melihat pendaki yang sebelumnya aku temui saat melakukan pendakian waktu itu. Pendaki yang datang untuk mencari sahabatnya yang sudah hilang 1 bulan lalu. Loh, abangnya masih di sini? Dia pun hanya tersenyum untuk membalas pertanyaanku tersebut. Aku semakin bingung dengan sikapnya itu. Aku pun kemudian bertanya untuk kedua kalinya. Masih di sini, Bang? Saya tinggal di sini. Jawabannya dilontarkan pendaki itu sontak membuatku kebingungan. Apa maksudnya tinggal di sini? Apa dia memang penduduk yang tinggal di kaki gunung gede? Atau mungkin entahlah, aku tidak ingin berasumsi yang tidak-tidak. Teman kamu masih di sini. Abang kenal dia kah? Apa sempat lihat temanku itu? Lagi dan lagi pendaki itu hanya tersenyum menjawab pertanyaanku. Aku semakin bingung dengan sikap yang ditunjukkan olehnya. Apa mungkin dia bukan manusia? Sebab sikap pendaki itu lagi-lagi di luar nalarku. Karena tidak ingin terlalu lama berhenti karena menanggapi pendaki yang tidak aku kenali, aku pun memilih untuk pamit dan kembali melanjutkan pendakian. Pendaki itu tidak mengucapkan satu kata pun kepadaku. Sesaat setelah aku pergi, aku pun kembali menoleh ke arah pendaki itu. Dan anehnya, ia sudah tidak ada. Aku pun langsung ketakutan setelahnya. Masa sih di siang bolong begini ada hantu? Aku memilih untuk berjalan lebih cepat lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Aku ingin menghindari dari pendaki yang tiba-tiba menghilang itu. Dari mulai sikap yang ditunjukkannya sampai di titik di mana dia tiba-tiba menghilang, aku semakin yakin jika dia bukan manusia melainkan penampakan pendaki yang mungkin saja telah tiada. Aku berusaha untuk menghilangkan rasa takutku itu. Aku berusaha untuk tetap fokus dalam pencarian Leon ini. Aku kemudian berjalan menyusuri jalan yang sebelumnya pernah aku pijaki saat pendakian waktu lalu. Dan sampailah di titik di mana jurang yang ditunjukkan oleh Leon mulai tampak. Kayaknya di sini deh. Aku kemudian mulai menyusuri tiap titik di jurang tersebut. Aku mencoba mengamati dengan teliti berharap ada titik terang yang bisa aku dapati. Benar saja, tak jauh dari bibir jurang aku melihat ada tubuh manusia tersangkut di sebuah pohon besar tepat di tepi jurang. Dari pakaian yang dikenakannya sangat mirip dengan pakaian yang dikenakan oleh Leon. Setelah aku berusaha untuk memastikannya lagi dan lagi, sosok yang aku temui itu benar-benar Leon. Namun lokasi tubuh Leon tersangkut sangatlah curam. Tidak mungkin aku bisa pergi ke sana tanpa adanya peralatan keamanan. Justru hal itu bisa sangat membahayakan keselamatan Leon. Aku kemudian berinisiatif untuk menghubungi pihak base camp dengan HT yang sebelumnya mereka berikan kepadaku. Pak, Leon sudah ketemu. Kamu sekarang di titik mana? Aku pun kemudian menjelaskan detail tempat aku berdiri saat ini. Aku juga menjelaskan posisi Leon yang sulit dijangkau, tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Setelah petugas base camp paham dengan apa yang aku katakan, mereka langsung bergegas bersiap-siap datang ke tempatku saat ini. Tentunya dengan perlengkapan penyelamatan yang memadai. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tim SAR yang diutus oleh penjaga base camp gede pun datang. Tanpa harus menginterogasiku lagi, mereka langsung bergegas mengutus petugas untuk turun ke tepi jurang dengan perlengkapan keselamatan yang memadai. Beberapa petugas tim SAR turun. Proses evakuasi membutuhkan banyak waktu sebab lokasi tersangkutnya tubuh Leon cukup sulit untuk dijangkau. Namun karena mereka sudah sangat berpengalaman, mereka pun akhirnya berhasil membawa tubuh Leon yang sudah tidak berdaya ke tempat yang lebih landai. Sesampainya tubuh Leon di tempat yang lebih landai, aku pun langsung mendekat ke tubuhnya. Dipeluknya tubuh Leon yang sudah sangat membusuk itu. Banyak sekali luka yang ada di tubuh Leon. Wajah Leon benar-benar sayu, sama seperti saat aku bertemu dengannya di dalam mimpi. Tangisku pecah seketika. Aku benar-benar masih belum bisa terima jika kini Leon benar-benar telah tiada.
Petugas SAR pun kemudian bergegas untuk membawa jasad Leon turun ke bawah dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi. Sementara itu, aku diperintahkan oleh mereka untuk memberitahukan kabar ditemukannya Leon kepada orang tua Leon dan teman-temanku yang lain. Aku mengikuti kemana jenazah Leon dibawa. Aku pun terus berada di sisinya sampai di titik di mana jasad Leon pun akhirnya dibawa ke kamar jenazah. Aku menunggunya dari balik pintu sembari menunggu kedatangan orang tua Leon dan teman-teman yang lain. Aku benar-benar lega akhirnya Leon berhasil ditemukan meskipun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Paling tidak aku sudah menolongnya, paling tidak kini arwahnya sudah tenang di sana karena jasadnya kini sudah ditemukan. Dan jasadnya akan dikebumikan secara layak di makam keluarganya nanti. Tak lama kemudian orang tua Leon dan teman-temanku yang lain pun tiba di rumah sakit, tepatnya di depan kamar jenazah. Tangis kami semua pecah setelah melihat kondisi jasad Leon, namun di dalam hati kami pun muncul perasaan lega. Sebab setelah 1 minggu berlalu, akhirnya Leon benar-benar ditemukan. Kedua orang tua Leon berterima kasih kepadaku karena aku sudah berhasil menemukan jasad Leon. Mereka bahkan tidak henti-hentinya mengucapkan ucapan terima kasih kepada aku. Namun aku mencoba untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ditemukannya Leon pun berkat hadirnya Leon di dalam mimpiku selama 3 hari berturut-turut. Jika Leon tidak datang, maka aku sendiri kemungkinan tidak akan bisa menemukan Leon dengan segera. Tepat 1 hari setelah ditemukannya jasad Leon, kedua orang tua Leon sudah menyiapkan upacara pemakaman anak sematawayangnya itu. Semua teman Leon datang dalam upacara pemakaman tersebut. Banyak sekali orang datang untuk melayat. Hampir semua orang yang datang tidak percaya dengan kepergian Leon yang terkesan mendadak, apalagi usia Leon masih sangat muda. Syarat mati memang bukanlah usia. Jika memang garis takdir manusia telah selesai di dunia, tentu ia akan berpulang bagaimanapun kondisinya. Entah masih muda ataupun kaya raya, insiden ini memberikan banyak pembelajaran bagi kami semua, terutama bagi semua pendaki dimanapun berada. Menjaga sikap sangatlah penting. Pepatah mengatakan bahwa di mana bumi itu dipijak, di sanalah langit dijunjung. Pernyataan itu memberikan banyak pembelajaran bahwa kita sebagai manusia patut menghargai tata krama yang berlaku di tempat di mana kaki kita berpijak. Tidak bersikap semena-mena, terlebih lagi menyalahi adab. Ren, sekali lagi ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kamu. Jika bukan karena kamu, mungkin jasad Leon sampai sekarang tidak ditemukan. Iya Bu, justru jika jasad Leon tidak ditemukan, aku dan teman-teman yang lain akan terus dihantui rasa penyesalan dan rasa bersalah Bu. Setelahnya satu persatu pelayat pun pulang. Kini yang tersisa hanya aku dan ketiga temanku yang lain, yaitu Fajri, Dara dan juga Rizka. Kami semua masih ingin berada di makam Leon. Leon, kami semua di sini. Tiap weekend kita pasti kumpul di kosku, dan tidak ada satu orang pun yang absen. Sekarang kami tinggal berempat. Apa mungkin kita bisa tetap tersenyum lebar setelah kamu tiada? Benar kata Randy, rasanya kita pincang sekarang karena kamu sudah pergi. Maafkan kami Leon. Dari kejauhan aku melihat sosok Leon sedang berdiri dengan wajah yang cukup berseri. Dia sepertinya ingin menyampaikan salam perpisahan kepada kami berempat. Leon nampak tersenyum melihat kami. Kejadian itu hanya terlihat olehku. Sementara Fajri, Dara dan Rizka sepertinya tidak melihat kedatangan Leon. Anehnya, aku melihat pendaki yang kutemui sebelumnya saat mencari Leon. Pendaki itu berdiri tepat di samping Leon. Keduanya seperti saling mengenal satu sama lain. Sontak hal tersebut semakin meyakinkanku bahwa pendaki yang aku temui di atas Gunung Gede bukanlah manusia, melainkan pendaki yang sebelumnya telah tiada. Fajri menegurku karena dari tadi aku memandang ke arah lain sembari terdiam. Kenapa Ren? Aku lihat Leon dari kejauhan. Beneran? Tapi aku juga lihat orang lain di samping Leon. Dia pendaki yang waktu itu kita temui saat mendaki. Pendaki yang naik hanya untuk mencari sahabatnya yang hilang. Itu artinya dia bukan lagi manusia.
Sontak aku dan Fajri merinding seketika. Aku dan Fajri pun kemudian memutuskan untuk beranjak dari makam Leon. Dara dan Rizka pun ikut serta. Kami akhirnya memilih untuk pulang ke rumah masing-masing dan tidak lagi membicarakan perihal penampakan Leon ataupun pendaki itu yang berada di pemakaman hari itu. Ternyata keduanya benar-benar didekap hingga tidak selamat di Gunung Gede. Aku hanya bisa mendoakan Leon dan pendaki itu semoga keduanya bisa tenang di alam sana dan bisa merenungi semua sikap buruk yang sempat dilakukannya hingga membuatnya meregang nyawa saat melakukan pendakian. Peristiwa pelik di Gunung Gede memberikan warna hitam dalam catatan pendakianku. Aku memutuskan untuk vakum dari dunia pendakian. Aku memilih untuk menemukan hobi lain dan mengubur semua impian yang berkaitan dengan pendakian. Hilangnya sahabat dekat yang sudah begitu erat membuatku begitu terpukul. Rasanya ingin menyalahkan keadaan, namun takdir hidup terkadang memang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tenang di sana sahabatku. Leon Permana. Sekian dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.